Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Di sini dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab dari ujian tengah semester mata kuliah IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial, di mana soal pertama, hakikat IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Hakikat IPS adalah tentang manusia dan dunia manusia sebagai makhluk sosial, selalu hidup bersama dengan sesamanya. Setiap manusia sejak lahir telah berinteraksi dengan manusia lain. Kajian ini tentang manusia merupakan dinamika yang tidak pernah berhenti dan selalu aktif. Dinamika yang menggabungkan manusia dengan sesamanya dan dengan lingkungannya sebagai ungkapan jiwa bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Dan yang kedua, tujuan IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial tak terlepas dari tujuan nasional yang dirumuskan berdasarkan pada falsafah negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu membentuk manusia pembangun yang berpancasila dan untuk membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan, mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi yang penuh dengan tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan tertinggi, disertai budi pekerti yang luhur. Dan masuk soal kedua, sejarah ilmu pengetahuan sosial masuk ke Indonesia. Yang pertama, kelahiran bidang studi IPS dalam kurikulum sekolah di Indonesia banyak diilhami oleh pengajar sosial studi di Amerika Serikat. Bahkan istilah IPS atau ilmu pengetahuan sosial adalah terjemahan dari apa yang dinamakan dengan social study dalam dunia berpendidikan dasar dan menengah di Amerika Serikat itu sendiri. Pengajar IPS pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh pakar IPS pada tahun 1969 oleh Profesor Dr. Supartina Pakasi tahun 1969 di PPSP IKIP Malang. Pada tahun 1972 sudah ramai diperbincangkan dalam pembahasan kurikulum IPS di Indonesia. Kelahirannya sama dengan kelahiran kurikulum pada tahun 1975. Yang masuk kita ke soal ketiga, yaitu keterampilan dasar. Keterampilan dasar, perbedaan keterampilan dasar dan keterampilan sosial. Pertama, keterampilan dasar sesuatu bentuk kemampuan menggunakan pikiran, nalar, dan perbuatan dalam menangani suatu masalah. Sedangkan keterampilan sosial merupakan kemampuan individu untuk berkomunikasi efektif dengan orang baik atau orang lain. Dan masuk soal keempat mengenai konsep dasar sejarah. Yang pertama, peristiwa. Peristiwa merupakan suatu kejadian yang menarik atau luar biasa sebab memiliki keunikan. Yang kedua, nasionalisme, yaitu mempunyai rasa kebangsaan di mana kepentingan negara dan bangsa mendapatkan perhatian yang lebih besar dibanding apapun. Yang ketiga, kolonialisme atau merujuk kepada bagian imperialisme dalam bangsa Eropa Barat ke bagian wilayah lain di dunia. Dan yang kelima, konsep dasar geografi. Yang pertama itu meliputi lokasi atau mengkaji letak suatu objek. Yang kedua, ada jarak, berkaitan dengan lokasi yang dinyatakan dengan ukuran jarak lurus di udara. Dan yang ketiga, ada keterjangkauan atau kondisi medan yang berkaitan sarana angkutan dan transportasi atau penurunan wilayah. Dan masuk ke soal terakhir, soal nomor 6, perbedaan antara lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat dalam agenda perubahan sosial. Di sini
pendapat saya perbedaannya tidak begitu besar dikarenakan perubahan sosial sangat dipengaruhi oleh lingkungan, baik keluarga, sekolah maupun masyarakat. Tapi di sini menurut saya yang paling menonjol yaitu perubahan sosialnya berada di lingkungan keluarga dan masyarakat maupun sekolah. Yang paling menonjol adalah lingkungan keluarga dikarenakan lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang pertama kali si anak mengenal yang namanya dengan interaksi sosial. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan jangan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho walina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.